اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. لا Lembaga Dakwah Pondok Pesantren
saudara dari Jawa Barat yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Mojokerto beserta seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Dusun serta tokoh masyarakat Dusun Sumbersari yang kami siap saja untuk acara pelaksanaan video pada malam ini. Awal yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat surat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad Mufi Muhammad, kemudian ayat juga membaca tawassul dari Imam Bapak Muhammad Sayyid Asri. Kemudian tausiah berjamaah yang pertama yang saya beliau Ustaz Imam Saduro saya kemudian tausiah kedua yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Wahid Nasi Ketua Umum Lembaga Dr.
والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا حضرة جناب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين شيئا لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Gedang bikin botok water. Kemudian tinggal Cakep. maem bubur kalih roti. Sing jawab salam banter. Muga-muga panjang umur murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi akramana bi dzikrillah. Alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa qala aidan wadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Yang kami hormati, mugi kita muliaken panjenenganipun Bapak Ki Haji Dr. Muhammad Qadir MSI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LDTGN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang kami hormati, yang kami muliakan beliau Bapak Haji Muhammad Ali, Ketua LDTGN Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati segenap pengurus LDTGN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Nganjuk, yang kami banggakan saudara kita pengurus LDTGN pembantu perwakilan Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk, Bapak Kepala Desa Mojokendil beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak atau Ibu Kepala Dusun Sumbersari, yang kami hormati warga, seluruh warga Dusun Sumbersari yang berbahagia, yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Panjenengan sering mireng dawuh hubul waton minal iman. Sering mireng nggih? Artosipun cinta kepada negara, kepada desa, kepada dusun adalah tandanya orang yang beriman. Terus panjenengan tresno dateng dusun niku tandhanipun tiyang ingkang iman. Ning nyuwun sewu, mboten cukup namung seneng. Kula jenengan dipun utus mbangun lan dipun utus njagi kersane negara, desa, dusun kula jenengan niki mboten kenging balak. Kersane maju pembangunanipun sae lahir lan batin. Nah, Kanjeng Nabi niku nate dawuh, Bu, bilih desa niku wonten tumbale, dusun niku wonten tumbale. Mila Kanjeng Nabi dawuh ingkang dipun dawuhaken kalian Allah dhateng hadits Gusti,
inilah yahimu bi ahlil ardi adaban wa idza nazartu ila umuri buyuti wastaghfirina fil ashar wal mutahabbina soroftu adabi anhum. Gusti Allah niku nek badhe nurunaken bala dhateng desa dhateng dusun niku dipun batalaken menawi tasih wonten tigang perkara niki. Senaosa pembangunane sae, senaosa masyarakate maju, ning nek tigang perkara niki mboten dipun jaga, mboten dipun uri-uri, maka balak akan datang ke desa tersebut. Napa tigang perkara sing kudu diuri-uri niku dawuhipun Allah ingkang dipun dawuhipun Kanjeng Nabi menika masjid sing diramekaken. Jadi nek masyarakat dusun Sumbersari niki kok purun ramekaken masjid, insyaallah balak boten siyos wonten utawi dipun slametaken saking balak. Ning nyuwun sewu jamin akhir sakniki niku kathah tiyang sing purun bangun masjid tapi sekedhik sing purun ngramekaken masjid. Leres napa mboten? Tiyang sakniki niku duwe penyakit seneng ngapiki njaba, mboten seneng ngapiki jero. Ibu-ibu nek arepe buwuh maca waduh. Tapi nek ning omah gak gelem maca. Nggih napa mboten? Tiyange dugi jilbabe rupane napa? Jilbabe arep dicepot. Mila kiai-kiai riyen dawuh ngeten, sampeyan nek bangun masjid iku aja kaya wong gawe pendoso. Wong gawe pendoso niku gelem gawene tapi gak gelem ngenggoni. Nggih. Cara nyuwun sewu, ten mriki enten tiyang sugih gawe-gawekno pendoso terus dikai bantal, kasur, AC. Enten layare. Bener purun kaya minat suwengi ngono pendoso iki. Betul kurang nggih. Lah kiai-kiai niku pun paham, Pak. Monggo bangun masjid tapi aja lali diramek-ramekne. Nggih ta? Jadi penting pundi njogone kan jerone? Penting kabeh. Tapi nyuwun sewu, kula niku gadah kanca. Bojone ayu niku. Terus enek sing muni ngono, awakmu seneng bojomu ayu. Wonten niku nyaprut ya, mundak turu. Ayu lak njogone. Ngono iki. Jendrone belas rape nak. Ini cerewet, ngamukan, ngerawukan. Yang dikene nang boten. Boten, tiyane boten enten. Enten kanca kula griyan, bojone boten patek ayu sampe kancane muni ngene. Iwon-iwon kok kurang. Nek dhewe muni ngeten, awakmu lak rowe jobone sing roh lak aku jero. Nek jerone saking penake gak iso jelas ya, Pak. Jadi penting pun dijogo kali jero. Jogo kali jero. Tapi yang luwih penting maneh nek jerone. Mila masyarakat niku nek purun ngepik jerone ngapiki ngramekno masjid, insyaallah diunggah nek balake boten siyos mangga. Kali sing marai desa niku slamet saking balak, nek enten tiyang sing purun istighfar saderenge wekdal subuh. Jadi ngapunten tangi jam 2, tangi jam 3. Terus astagfirullahaladzim. Wonten iki kok nek arep badhe enten puting beliung ngalih Pak puting beliung. Arep nek banjire nyisih. Lah saniki niku tiyang-tiyang niku
nek kontangi bengi kok istighfar nggih angel. Nggih, tiyang riyen niku sregep sebab tiyang riyen niku dereng enten TV, dereng enten HP. Penjajah 8 wis padha tilem, nggih. Dalune tangine sra didalu terus istighfar. Kok tiyang Sumber Sari enten sing istighfar setunggal mawon. Wong teko ora iki. Kok enek wong Sumber Sari kurang mau istighfar, wong sitok ping 3 sadurunge salat subuh. Selamat, Bu. Napa malih purun salat, purun zikir. Luweh selamat. Muga-muga barokah zikir kubro wong Sumber Sari sregep istighfar nak sadurunge subuh. Tiyang riyen niku nyuwun sewu Pak, anake akeh-akeh. Nggih. Sebab nek turu ket sore engko terus bengi dolanan karo buke suwe-suwe putrane kan lah sakniki ningali HP sampai kedalon nggih kula nek didhawuhi ini nek badhe sare niku ya lagi sampai di ini kan ya lagi napa ningali TikTok ini jujur loh ningali TikTok sampai TikToknya ningali sing ngetel istighfar mau ziarate nopo ningali HP sak dereng film jujur kudu oleh barokah HP nomor kali nomor 3 nopo rukun nek kula jenengan purun rukun rezeki ini teko terus. Rezeki ini bakal teko terus. Nyelane sewu nek masyarakat Sumber Sari kok purun rukun, boten enten sing tukaran, insyaallah rezeki ini nggih lancar. Tapi kok boten rukun berpecah belah, naudzubillah min. Enten tiyang ibadah sae, salate sae, sedekah sae, dikire sae, tapi kok gak tekoan karo maratuwane, gak tekoan kali tanggane, gak tekoan kali dulure, putus ndak ada apa-apanya. Belani kulo jenengan dibeken rukun. Lho rumah tangga niku lho Bu, Pak. Nek rukun tanggane rangkan dhewe benino udan lho. Nggih mboten. Oh, wedok karo lanang gak rukun, angger isuk lak udan. Tanggane ra keplok dhek nggih keplok. Sebab rukun iku penak, ngapunten. Rukun nggon sakmene dinggoni wong sakmene kathah nggih sedeng wong rukun. Tapi nek mboten rukun, rakan sakmene ambane niki dinggoni wong loro cekap napa mboten? Sing sitok kono, sing sitok kono. Sing sitok koetan, sing sitok koku lan ron ada. Kene soto ya. Nggih, mengko ana sitoke mengko mriko. Akhire boten sedeng dalan sakmene sebab boten rukun. Mila nek perkara telu niki diopeni Sumber Sari bebas dari bala, bebas dari bencana. Julainya sing nomor 3. Kaya napa-napa Bapak Ibu, kula jenengan iki badhe bakal sedo. Nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi muntabeh bakal mati. Enten sing ditampa, enten sing boten ditampa. Kula niki lak kula jenengan lak lunga niki, bali teng Gusti. Kabeh bakal balik tapi boten kabeh sing ditampa kali Gusti Allah. Sinten sing ditampa kali Gusti Allah? Nah niki innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzatikum wala ila ahsabikum walakinallaha yanzuru ila qulub. Jadi nyuwun sewu kula jenengan sok nek sedo niku sing didelok duduk dedeke jenengan ora dhuwur apa-apa, ora kang ora ndek ya ora apa-apa, ora ayu ya ora apa-apa, mboten glowing mboten apa-apa, ndak masalah. Yang dilihat Allah niku hati.
Makanya kalau jenengan itu badhe setoran ati. Terus caranya ngertos atine apik napa mboten niku pripun? Nggih gampang. Kadang nek sing tanglet, berarti kelakuannya elek gak apa-apa ya Pak ya, sing penting atine apik, ngoten nggih. Nggih mboten saged. Ati apik niku rasa metengene pekerjaan, tengene amal. Iya kok ngaku atine apik tapi kok nyuwun sewu tutuke cerewet mboten percaya. Nggih. Enten napa mboten sing tasik cerewet? Enten sing tasik seneng rasani. Kulo ati kulo niku luwih apik tapi nek rasane nggih tasik seneng niku sanes apik atine. Sebab nek atine apik maka omongannya juga bagus, pekerjaan tangannya juga bagus. Nyuwun sewu Bu, nek wong awean niku sing apik atine napa tangane. Iki wong ngene iki. Nek wong awean niku sing apik tangane napa atine. Nek enten tiyang istri sing manut, kalih kakunge boson rete, kalih kakunge sabar, kalih kakunge ngoten niku sing apik, tutuke napa atine? Atine. Nek atine apik sedaya apik. Dadi kuncine tengene ati. Mila kudu dijaga atine. Iki penting Bapak Ibu. Sebab kula jenengan sok nek sedo niki sing sing ditingali Allah niku atine sanes awake. Ngoten nggih. Jenengan bingung bentuk karo selawat riyen ngoten. Salatullah asar-asar salamullah ala Tuhan salatullah salamullah ala yasin habibillah ono sing enom ono sing tuwek ono sing bengir ono sing ngantuk ana sing melek sing ngantuk mergo jajane entek. Cukup santai mawon nggih. Nah, alat sing didamel ngresiki ati niku namine zikir. Napa namine? Zikir. Mila zikir niku dadi penting sebab resike ati niku sing didamel sangu dhateng ngersanipun Gusti. Ning nyuwun sewu boten sembarang zikir. Enten namine zikir di lisan. Enten tiyang niku zikir teng lisane tapi atine boten eling Gusti. Namine zikir adat. Contone wong wedok nek bledek kuwatir. Astagfirullahaladzim, nek bledek tok muni ngono. Enek wong nagih yo padha karo enek bledek. Astagfirullahaladzim. Enek wong nagih. Masya Allah. Nek wong lanang-lanang nggih ngoten Bu biasane. Enek wong wedok ndang wayu nek bojone wong. Ngoten niku yo muni astagfirullah kalih astane niku ditutupno. Astagfirullahaladzim. Niki zikir adat. Zikire krana enek sesuatu. Zikir sing model ngeten iki mboten kenging didamel ngresiki ati. Bar zikir yo bar. Malah digawe guyon. Malah Gusti Allah niku cara bahasane nganjuk dikit-dikit. Ngertos dikit-dikit jeneng. Zikir kok celolekan. Ngoten lagi. Nah, zikir ini tidak bisa membersihkan hati. Sing nomor kalih zikir ngangge lisan atine eling Gusti Allah niki lumayan kados sing wau astagfirullahaladzim ya Allah kelingan dosa angger bareng ngrasani astagfirullahaladzim bareng ngrasani kelingan engko ngrasani neh ya istighfar neh
ngono ya oleh pahalane entek. Bar nyengap sing lanang, astagfirullah pakmu, aku lali. Tapi gang sedulur nyentakne modele ngono. Gak mari mari. Niki namine zikir. Zikir lisan atine paham tapi didamel njaluk sepuro. Zikir sing nomor kalih niki mboten kenging didamel ngresiki ati. Lah zikir sing nomor 3 namine zikir mahabbah wal ma'rifah. Niki zikir sing didamel sing kenging didamel ngresiki ati. Ngapunten Bapak Ibu, kula jenengan nek sedo niku sawene niki ati sing resik, ati sing mboten wonten regete. Lah ati kula jenengan ben dina kok ben dina, ben menit kok ben menit, ben detik niku gonta-ganti. Gonta kadang seneng, kadang kadang resulo, kadang boten niki kabeh dosa. Zikir sing nomor 3 niki namine zikir mahabbah wa ma'rifah, niki sing kenging didamel resiki ati. Lah zikir sing nomor 3 niku enten carane. Zikir sing nomor 3 niki syaratnya kudu siji, ditanamkan kalimatnya di dalam hati oleh seseorang yang namanya guru, mursyid, wali sing dadi mursyid. Wali sing dadi maka zikir yang seperti ini ketika sudah ditanamkan di dalam hati, diamalkan dengan istiqomah, saged ngresiki ati, atine resik sak wayah-wayah budal ten mriko pun dienteni karo surga. Alhamdulillah. Kalau niki panjenengan sing dereng gadah kesempatan untuk mendapatkan zikir itu. Ya, malam ini malam yang sangat luar biasa. Malam ini panjenengan punya kesempatan untuk mendapatkan zikir itu. Nanti setelah beliau ceramah, panjenengan akan diajari, diajari untuk mendapatkan zikir mahabbah wa ma'rifah. Kemudian mengenai pun zikir ini atine jenengan resik, saya suwe, saya ayem. Bapak-bapak, bojone jenengan kok nek purun zikir ngeten akhlake mundak sae mundak sayang. Ibu-ibu nek kakek jenengan kok purun zikir model ngeten iki ning donya tok bojone jenengan saya sayang. Nggih, derek nggih. Purun nggih. Contone napa? Ngapunten kula diceritani. Wong wedok niku sok sing mlebu surga gak patek akeh. Nggih. Wong wedok niku sok sing mlebu surga gak patek padahal pengajian sing teko paling akeh wong karena apa? Karena kurang syukur. Nah, kurang syukur kali sinten? Syukur kali sing kok. Kenapa? Karena enggak ada zikirnya. Nek jenengan pun perlu zikir, jenengan nerimo. Mesti muni, Mas, Mas, jenengan kok kurang rapi kula. Aku bejo Mas, oleh jenengan. Wong lanang dolokno seneng napa mboten, Pak? Seneng napa mboten, Bu? Mesti langsung kene. Ya aku ten lho Bu kula warai nggih, mungkin bareng siji dilakoni nggih. Wong wedok kok sing kakung lenggah kaya kula ngeten iki, asale disalapkan mriki, terus rambutnya dilus-lus kali sing kakung karo muni aku ridho kepadamu wahai istriku, 8 pintu surga menanti panjenengan. Ya mana nggih sing wis tijik di bojo. Mesti ra di bojo sapa sing wis ngono rene. Ngoten nggih. Maka ketika jenengan berzikir niki, dunianya bahagia, akhiratnya selamat plus bahagia. Alhamdulillah. Sekali lagi, insya Allah panjenengan nanti akan mendapatkan setelah ini. Panjenengan tergolongan di akhir acara akan ada bimbingan di kuliah. Matur nuwun, nanti akan disempurnakan oleh beliau. Mohon maaf sekali lagi, semoga seluruh masyarakat Sumbersari
ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, yang mulia Wakil Talqin Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafatul Arifin radhiyallahu an, Kiai Haji Maliki Thohir. Yang terhormat Ketua LDTKN Provinsi Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Muhammad Ali serta seluruh jajaran pengurus LDTKN Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Ketua LDTKN Perwakilan Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua LDTKN Pembantu Perwakilan Kecamatan Ngerogot. Mohon maaf dari tadi saya hafalin nggak apa. Ngerogot beserta seluruh jajarannya, terima kasih sudah bekerja keras atas terselenggaranya acara ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, tentu saja beserta seluruh jajarannya, para tokoh, para kiai, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Mas Imam mengawalinya dengan pantun, saya dari tadi mikir nih, aduh kayak apa pantunnya ya. Kayaknya saya harus pantun juga. Boleh Bu, pantun Bu? Mudah-mudahan ini pantun gitu ya. Karena saya lihat ada kupu-kupu tuh di situ ya, saya jadi pantunnya dari kupu-kupu ya. Kupu-kupu Ma'ani menari-nari. Dia menari karena gembira. Jika zikir bergema di Sumber Sari, masyarakatnya pasti selamat sejahtera. Terima kasih. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini ditakdirkan dapat hadir di sini dalam rangka bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat tentu saja. Mengapa kita saat ini harus bermunajat? Karena beberapa orang mengatakan katanya hari ini kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja ya Bu ya. Bapak-bapak semangat banget di bagiannya, kayaknya kerasa banget di pahitnya gitu. Bu, hari ini bahkan ada saking kondisi dunia tidak baik-baik saja, salah satu contohnya Pak Bu ya, hari ini ada anak yang dilahirkan bukan oleh ibunya. Percaya nggak Bu Pak? Sekarang ini ada anak yang dilahirkan oleh bukan ibunya. Bisa nggak ya? Hah? Nggak bisa ya? Ibu itu apa sih artinya ibu? Bu, ibu adalah apa juga? Orang yang melahirkan kita ya, orang yang melahirkan kita, betul Pak? Dia bisa melahirkan karena bapak-bapak kan? Ternyata hari ini Pak Bu, ada anak yang dilahirkan bukan oleh ibunya. Tadi saya diskusi di jalan dengan Pak Kiai ya, ada namanya, ini ada calon profesor, beliau udah sehari-hari mendiskusikan tentang perkembangan teknologi, inovasi namanya. Jadi ada namanya teknologi surosasi. Kalau bahasa kita nama nyewain rahim Bu.
Jadi sekarang mau yang rentalin itu bukan mobil aja Pak yang direntalin, itu rahim juga bisa direntalin. Jadi gini bola secara sederhana ya, pasangan suami istri misalnya ya, karena situasi kondisi dan sebagainya, si istrinya tidak bisa hamil, padahal dia normal, ya, suaminya juga normal. Nah, sel ovum lah bahasa halus biologisnya ya, sel ovum sama sel sperma dari si bapak ini bisa disatukan. Setelah disatukan, karena kondisi rahim ibunya misalnya tidak sehat atau sedang meniti karir dan sebagainya, jadi yang sudah disatukan ini dengan teknologi tertentu bisa disimpan di ibu-ibu yang rahimnya sehat, yang menyewakan rahimnya Bu. Sekarang ini ada itu, bahkan sudah ada contohnya gitu ya. Nah ketika dia ada ibu-ibu yang menyewakan rahimnya, lalu disimpanlah bibit dari dua orang pasangan tadi ya, dan dia mengandung 9 bulan lamanya sampai dia melahirkan. Nah ini anaknya anak yang melahirkan apa anak yang punya bibit Bu? Ayo mulai bingung kan zaman sekarang tuh Pak. Maka kita perlu bermunajat di zaman yang serba tidak pasti ini. Ya. Pak, kata ibu-ibu, Pak, ada nggak kasus buat laki-laki? Sama, ada juga. Namanya teknologi bank sperma. Ya, kalau sepasang suami istri belum ingin punya anak, tapi kan sperma laki-laki itu baiknya di usia berapa? 30-an lah gitu ya. Wah Pak, sekarang kan sperma bapak lagi bagus-bagusnya, tapi kita kan sepakat nggak menunda dulu punya anak. Simpan aja dulu spermanya di bank sperma Pak. Ada sekarang. Tapi saya belum menemukan bank sperma syariah masih mau. Jangan-jangan di Nganjuk ada nih. Ada bank sperma syariah. Nah disimpanlah itu di banknya, tentu tidak seperti BRI atau apa yang di sini BPR, tidak. Seperti laboratorium lah. Para tellernya itu dokter yang begitu lah, ahli-ahli farmasi dan sebagainya. Disimpan dengan masa kadaluarsa sekitar katanya sih 15 sampai 20 tahun. Kalau suatu hari misalnya si bapaknya meninggal, si istrinya ingin hamil dari bapaknya karena bapaknya ganteng, gagah, oh saya pengen punya anak tuh mirip suami saya. Toh spermanya kan masih ada. Udah mulai paham ya? Diambil dengan teknologi yang tadi, mungkin juga pakai penyewaan rahim juga. Nah, jadi ke depan itu nanti catatan sipil dibingungkan. Bapaknya udah meninggal 10 tahun lalu, anaknya baru lahir kemudian. Catatan sipil bingung, dites benar ya anaknya dia, DNA sebagainya. Nah inilah zaman sekarang ya. Makanya Pak, sangat luar biasa ini di desa Mojokerto desanya ya, Dusun Sumbersari. Dusun Sumbersari ini mengadakan munajat ini memang sekarang sangat diperlukan karena kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan nama kegiatannya pun sangat betul menurut saya, sangat pas ya. Di atasnya zikir kubro, di bawahnya untuk keselamatan dan kesejahteraan. Memang pas banget itu ya. Zikir kubro ini sesuatu yang Qur'ani banget. Qur'ani banget Pak Bu ya. Ini luar biasa yang punya ide ini. Apa dalam Al-Quran yang dijalil ini? Wala zikrullahi akbar. Betul ya? Jadi kalau nggak ada istilah zikir kubro, zikir sugro, berarti ada zikir sugro. Bukan ke situ arahnya. Ini apa namanya? Implementasi dari ayat Al-Quran wala zikrullahi akbar, bahwa zikir kepada Allah, mengingat Allah itu sesuatu yang besar, akbar, sangat maha besar. Sangat besar itu apanya? Pengaruhnya terhadap kita, terhadap manusia itu sangat besar pengaruhnya. Ya, kenapa sih harus ada kegiatan munajat? Ya, kenapa? Tadi di istilahnya apa lagi tuh? Bersih dusun. Oh ya, bersih dusun kan? Jadi bersih dengan zikir itu relevan kalau bahasa Indonesia, berkaitan. Karena yang punya ide ini pinter nih pasti orang ini. Pasti pinter ya. Kenapa sebuah tempat, sebuah desa itu harus dibersihkan? Kalau yang dibersihkan itu dari apa Bu? Kenapa harus dibersihkan? Karena kotor. Sebuah desa disebut kotor ada dua
makna. Kotor secara dohir, ya lingkungannya banyak sampah dan sebagainya. Tapi juga ada makna kotor secara batin. Apa yang dimaksud kotor secara batin? Kalau secara dohir saya kira kita mudah kan? Ya, secara dohir saja kotoran itu akan menimbulkan apa, Bu? Penyakit. Nah, udah. Ibu lebih tahu dari saya nih. Udah dari terus ini bagi ini. Ya, ini kalau banyak sampah segala macam kotor di lingkungan kita, maka akan muncul penyakit. Penyakit itulah yang membuat kita tidak bisa selamat. Nggak selamat kan? Kalau orang yang punya penyakit selamat nggak, Bu? Yang minimal penyakitan kan ya. Sejahtera nggak? Iya, karena uangnya dipakai untuk berobat. Tuh, ya. Apalagi yang kedua namanya kotoran batin. Sebuah dusun, sebuah desa atau sebuah wilayah disebut kotor secara batin manakala warganya, ya, kolbu dari para warganya itu kotor. Ya, apa yang dimaksud dengan kolbu kotor? Yaitu penuh dengan akhlakul majmumah, akhlak-akhlak yang tidak baik. Itu kotoran-kotoran hati kan itu, sifat-sifat buruk kotoran hati itu. Sombong, takabur, apalagi dia banyak kan para kiai sudah sering membahas kan tentang kotoran hati yang disebut dosa batin. Sama itu juga tuh, ya. Malas, pelit termasuk Pak Adian itu, ya, pelit, apalagi serakah, ya. Dan salah satu kotoran yang bisa dikatakan diamnya itu apa? Ghaflah, tidak ingat Allah. Menurut para ulama justru itu diamnya itu, tidak mau zikir hatinya. Itu penyakit hati yang menjadi diam dan mendatangkan penyakit-penyakit hati lainnya, kotoran-kotoran hati lainnya. Ya, jadi kotoran hati sama dengan yang tadi, dengan yang dohir juga akan melahirkan, memunculkan penyakit-penyakit hati. Nah, jadi kalau Bu Mursari ini ingin bersih, ya, ingin selamat warganya dan sejahtera, maka pembersihannya harus dohir batin. Harus dohir batin. Ibu ingin selamat dan sejahtera nggak, Bu? Ingin kan? Nah, sudah tahu caranya. Nah, seperti halnya membersihkan lingkungan sekitar kita atau lingkungan dohir kita, itu ada alatnya untuk membersihkan kotoran-kotoran atau kolbu kita atau batin kita, ya, itu juga ada alatnya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Imam, ya. Ternyata alat untuk membersihkan, lagi-lagi kan bersih dusun, ya, untuk membersihkan kolbu kita dari penyakit-penyakit kotoran-kotoran hati, tiada lain yang paling baik adalah zikrullah, zikir, Bu, dengan zikir. Tapi kedengarannya biasa aja ya, nggak menarik ya. Biasa aja, sering dengar. Ya, kenapa zikir itu tidak menarik? Padahal Allah sudah mengatakan wala zikrullahi akbar. Kenapa menjadi tidak menarik itu? Dalam diri kita ini ada 4 hal yang selalu menghalangi sesuatu yang baik nampak tidak menarik. Karena ada 4 hal. Apa aja itu? Setan yang ada dalam diri kita, ya. Lalu nafsu yang ada dalam diri kita, lalu urusan dunia, kepentingan dunia kita, dan urusan dengan makhluk, interaksi sosial kita. Itu 4 hal terus menerus, ya. Kalau setan itu menipu, ya, seolah-olah yang baik itu menjadi tidak baik. Nafsu inginnya kepada hal-hal yang nikmat saja, gitu ya, dengan menghalalkan segala cara. Dunia nampak seperti seperti hakikat, gitu ya, bahwa jabatan segala sesuatu itu seperti menentukan segala-galanya. Dan terakhir, manusia kecenderungannya itu membuat kita disibukkan oleh urusannya, gitu ya, selain Allah. Anak kita, ya, terutama biasanya anak nih atau keluarga kita, sehingga Allah langsung melarang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya.
Nah, keempat hal ini terus-menerus membuat kita tidak tertarik dengan zikrullah. Padahal Allah langsung itu yang memberikan, ya, memberikan bimbingan, pemberitahuan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ingin sejahtera, maka laksanakanlah zikrullah wala zikrullah. Maka harus yang banyak zikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikir yang banyak. Mungkin saya padatkan saja yang harus terlalu malam supaya nanti langsung pakai. Lalu zikirnya yang seperti apa Pak Kodir nih yang supaya cepat nih bersihnya, lingkungan ini juga kan bersih kan? Ini cepat nih karena ada kegiatan. Karena ada kegiatan Mas ya. Wah langsung cepat. Begitu juga zikir orang bisa. Wah karena kita ingin cepat ada caranya. Ternyata zikir itu kalau ingin cepat hasilnya, wa kana dzikru yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Kalau zikir ingin cepat hasilnya harus lewat talqin. Ya, oleh siapa? Oleh ahli talqin. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau talqin zikir itu harus ditanyakan, harus diminta kepada ahli zikir. Ahli zikir itu syaratnya kalau menurut di tasawuf itu nakiyin takiyin. Orang itu harus bertakwa dan bersih dari selain Allah. Orang yang beri talqin syaratnya. Nah dalam tradisi tarekat ini disebutnya guru mursyid. Ada di tarekat-tarekat Pak. Mereka mendapat pendidikan, latihan yang luar biasa dan silsilahnya sampai pada Rasulullah dan dia ditugaskan untuk memberikan talqin. Ya, talqin zikir dari masing-masing tarekat. Karena tiap tarekat beda-beda. Nah salah satu tarekat terbesar di dunia saat ini, kebetulan saya penelitian di Singapura, di Thailand, lalu di beberapa Asia Tenggara. Sekarang salah satu tarekat terbesar bisa dikatakan di dunia adalah tarekat Qadhiyah Naqsabandiyah yang berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya. Di Singapura yang negara yang muslimnya sedikit itu 3.000 orang pengamal tarekat Qadhiyah Naqsabandiyah dari Suryalaya. Mursyidnya siapa? Tadi saya sebutkan Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Ano. Nah karena keterbatasan fisik beliau mengangkat wakil-wakil talqin istilahnya atau khalifah kalau dalam tarekat tadi. Nah di antaranya alhamdulillah tidak jauh dari kita dan sekarang ada tengah-tengah kita. Al-Mukarram Kiai Haji Malik Thohir. Maka ini kesempatan besar ya agar zikir kita ditanamkan oleh ahlinya. Ini ibarat benih Pak. Ibarat benih. Dan zikir ibu bapak sekalian yang paling afdal lagi, yang paling utama adalah apa? Afdal zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Saya kira ini semua sudah tahu sering kali kalau kita lagi tahlil atau apa kan? Afdal zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Tapi yang afdal itu ternyata syaratnya harus ditalqinkan terlebih dahulu. Baru dia faidatan tamatan. Dia akan membersihkan kotoran-kotoran hati kita dengan sempurna kok. Faidatan tamatan. Kalau lewat ditalqinkan oleh nakiyin. Karena hakikatnya nanti yang mentalqin adalah Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatul Arifin lewat beliau. Ya, insyaallah. Dan ini kesempatan langka gitu. Jadi kita manfaatkan. Ibu bapak sekalian, saya kemarin ketika Pak Ketua Korwil membicarakan ini, acaranya bersih dusun Pak Kodir kata, oh iya bersih dusun itu kan sangat berdekatan dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah kata Allah ya, pemilik la ilaha illallah itu Allah mengatakan la ilallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku dia akan aman dari azabku. Ya, aman. Allah sendiri yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku pasti dia aman dari azabku. Azab Allah itu apa sih? Dan apa yang menyebabkan turunnya azab Allah itu? Kotoran. Makanya ini betul sekali ya, bersih dusun. Dibersihkan kotoran yang mendatangkan azab itu. Azab kan macam-macam, tidak hanya bencana alam azab itu. Sesuatu yang membuat kita tidak enak hidup ini, lebih mendalamnya lagi yang membuat kita jauh dari Allah, malas ibadah. Ya kan ada azab dohir, ada azab batin. Bisa kesulitan ekonomi, bisa bencana alam, bisa kesulitan kita untuk beribadah, malas zikir, menyepelekan zikir tadi kan ya.
la ilaha illallah terasa biasa saja, itu juga azab. Ya, kita tidak sedang mendapat hidayah dari Allah sehingga sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia tidak terlihat kemuliaannya. La ilaha illallah itu sesuatu yang mulia sampai malaikat Jibril yang membawanya. Ya, ketika membawa la ilaha illallah kata malaikat Jibril, aku tidak pernah segrogi ini ketika membawakan wahyu sebelumnya. Tapi ketika membawa la ilaha illallah untuk diserahkan ke kanjeng Rasul Muhammad SAW, malaikat Jibril aja grogi saking agungnya la ilaha illallah. Nilainya ibu bapak tahu nggak nilainya la ilaha illallah? 7 langit 7 bumi disimpan dalam satu timbangan. La ilaha illallah disimpan dalam timbangan yang lainnya akan lebih berat la ilaha illallah. Masih belum tertarik nih? 7 langit 7 bumi, bayangkan. Dan isinya itu kan isinya ada emas, ada urusan ekonomi kita, macam-macam isinya. Tidak sebanding dengan la ilaha illallah. Cuma syaratnya lagi-lagi agar kemuliaan la ilaha illallah kita dapatkan, harus lewat talqin dapatnya. Nah, alhamdulillah malam ini kesempatan kita ya. Jadi sekali lagi, kalau la ilaha illallah amalkan dengan baik dan benar, maka dia akan membentengi kita. Jika kita semua sudah terbentengi, maka dusun kita pun akan terbentengi juga, akan aman, akan bersih, sehingga masyarakatnya selamat dan sejahtera. Nah, sudah boleh tergambar ya. Jadi kalau dusun kita ini semuanya ingin selamat dan sejahtera, ternyata memang kita harus banyak berzikir. Bukan dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, banyak sekali daerah, kota, desa gitu ya, yang awalnya aman, sejahtera dan sebagainya, tiba-tiba masyarakatnya tidak bersyukur. Hakikat syukur itu apa sih? Zikir. Ketika masyarakatnya sudah tidak ada lagi yang berzikir di sana, maka mulailah banyak azab di tempat itu. Itu dalam Al-Quran banyak contoh-contohnya. Ya, mulai anak-anak kita mulai mudah tergoda. Kita sendiri mulai sulit untuk ibadah ya, bangun malam tambah sulit, zikir malas dan sebagainya. Itu azab ya. Jadi azab itu tidak hanya yang bersifat dohir. Jadi insya Allah nih, dengan zikir tadi yang bergema tadi di Bungur Sari ini, maka insya Allah sumber sari insya Allah. Jadi kalau dusunnya ingin bersih, bersihkan dulu warganya, kitanya lah, termasuk yang ngomong nih. Mudah-mudahan yang ngomong juga sambil zikir ya. Nanti akan zikir la ilaha illallah itu merupakan benteng ya. Sekali lagi, semakin lama kita berada di dalam benteng, maka semakin lama pula kita selamat dari azab Allah. Jadi harus berlama-lama kita di dalam benteng Allah itu. Bagaimana caranya? Ada zikir kelanjutannya dari la ilaha illallah itu. Nah, itu nanti yang terakhir akan diajarkan oleh beliau, yang bisa dipakai ketika kita sedang berdiri, berjalan, tidur, bahkan di kamar mandi, Bu. Emang ada Pak Kodir zikir di kamar mandi? Ya harus ada. Bagaimana kalau kita dicabut nyawanya sedang di kamar mandi? Emang ada Pak Kodir yang meninggal di kamar mandi? Aduh, ini mah udah cerita lama, banyak Pak. Apalagi sekarang musim apa tuh, penyakit-penyakit apa sekarang? Stroke lah, apa itu kan jatuh di kamar mandi. Dia nggak berani zikir. Aduh, gimana sih saya mau zikir? Padahal ini kayaknya malaikat Jibril datang nih. Ini kan di kamar mandi. Nah, sekarang kesempatan kita diberikan zikir yang bisa diamalkan di kamar mandi sekalipun, karena itu gak boleh putus. Tapi lagi-lagi yang memberikannya nakiyin ya. Dan alhamdulillah waktu ini ada tengah-tengah kita, beliau diberikan kewenangan ya oleh yang mulia untuk memberikan talqin. Jadi ini kesempatan langka Pak Bu ya, kesempatan langka. Alhamdulillah. Nanti ibu bapak harus syaratnya berwudu, punya wudu ya. Yang sudah batal nanti tinggal wudu lagi ya. Jadi mungkin ada waktu untuk bagi yang sudah batal wudunya tinggal wudu. Karena ibu bapak ingin selamat kan ya, ingin selamat sejahtera. Ilmu zikir seperti ini Pak Bu, ini sudah mulai dianggap sesat banyak. Ya, sekarang saya penelitian juga di Malaysia. Di Malaysia yang mengamalkan zikir ini alhamdulillah masih di atas 100.000 orang. Sama zikirnya dengan
karena beliau-beliau yang memberikan talqinnya. Di Malaysia 100.000 orang Pak, saya keliling beberapa negeri sama zikir la ilaha illallah. Tapi sekarang tidak sama dengan kita, mulai ada ulama-ulama yang punya pandangan lain, menganggap itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Sehingga masyarakat banyak yang menganggap lagi-lagi apa? Zikir itu tidak penting, cukup aja yang begini. Di mulutnya aja afdal zikri fa'lam annahu la, tapi tidak betul-betul merasa bahwa itu afdal. Afdal itu masih utama. Ya, utama. La ilaha illallah. Bahkan sekali tarik zikir la ilaha illallah kalau sudah lewat talqin, itu hadis Rasul. Ya, kata Rasul 4.000 dosa besar, kotoran kita nih, kotoran itu lagi-lagi. Kotoran yang besar-besar ini, apalagi kecil, 4.000 bersih oleh sekali tarik zikir la ilaha illallah. Kalau yang sudah ditalqin. Bahkan kalau ketika sudah bersih, membersihkan kolbu kita, lagi-lagi bersih ya, membersihkan kolbu kita, akan membersihkan juga zikir kita itu, akan membersihkan juga dosa-dosa orang yang kita cintai. Ya, inilah yang disebut waladun solihun itu, pakai zikir waladun solihun itu. Bahkan kata Nabi itu di ujung hadisnya itu, bahkan tetanggamu kita aja dapat dari zikir kita. Saking dahsyatnya la ilaha illallah, bisa dibayangkan powernya ya, kekuatannya. 7 langit 7 bumi Pak. Ya dalam langit, saya kemarin sempat cerita tentang petir ya. Dalam langit itu ada petir kan? Tahu petir kan? Petir? Kalau bahasa sini apa ya petir? Geledek. Wah, gede banget ya. Satu kali tembakan petir Bu, energinya ini Jawa Timur itu sekitar setahun. Energi petir dirubah jadi listrik setahun Jawa Timur termasuk Nganjuk semuanya cukup sekali tembakan petir. Saking gedenya itu energi petir Pak. Saking gedenya. Tapi dibanding la ilaha illallah, itu kan petir kan bagian dari 7 langit 7 bumi. Itu baru petirnya aja, belum di dalamnya apa sih? Energi nuklir. Bapak tahu kan di sini nuklir segede itu. Bom atom aja di Nagasaki yang segede gini kan? Bom atom itu bisa menghancurkan Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki itu hancur. Saking gede itu bomnya segede gini. Nuklir lebih dahsyat lagi. Ini 7 langit 7 bumi baru nuklir, petir segala macam. Nggak ada apa-apanya dibanding la ilaha illallah. Ini dahsyat Bro. Cuma disembunyikan, ada yang menyembunyikan, sehingga umat Islam jauh dari la ilaha illallah. Dianggap biasa aja. Ya kalau kita tahu pun Abdul Dzikri la ilaha. Padahal kalau yang sering tadi kan lagi zikir tuh ya. Ya Pak Kiai suara itu dipimpin nikmat kan. Caranya harus benar. Ada caranya. Ya, ada metode nanti insyaallah diajarkan. Ya jadi alhamdulillah ya. Di tengah carut marutnya kehidupan ini kita masih ditakdirkan Allah untuk bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan talqin zikir yang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan ini bukan hanya untuk kita lagi-lagi ya, untuk dusun kita, untuk keluarga tercinta kita, bahkan tetangga kita pun kebahagiaan. Di sini bersih desa itu, bersih dusun itu sulit didapat kalau tanpa la ilaha illallah. Pak Kodir apa cuma batin aja nanti, enggak. Orang yang sudah bersih hatinya dengan zikir, pasti kepedulian sosial, kepedulian lingkungannya akan tinggi juga. Nggak mungkin lah ahli zikir membiarkan lingkungannya kotor gitu ya. Ya. Apa namanya, empatinya akan tinggi, karena setelah kotoran hati, akhlakul majmumah itu bersih, maka akan muncul akhlakul mahmudah, sifat-sifat baik. Nah makanya di sini ada tuh lagi-lagi tadi, makanya pantun saya lewat kupu-kupu kan. Tuh lihat ada gambar kupu-kupu kan Bu? Kupu-kupu ini simbolik, makanya saya bilang tadi kupu-kupu maknawi kan. Maknawi. Kalau ahli tasawuf pada kulnya ada tiflul ma'ani ya. Ini juga ma'ani. Ini proses gambaran dari proses ruhaniyah kita. Jadi gambaran kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu apa Bu? Pak? Kepompong. Sebelum kepompong? Ulat itu kalau nggak mau mati, mau tidak mau, dia harus bermetamorfosis ke kepompong. Ya, kepompong. Nah di dalam kepompong itulah bulu ulat itu dibersihkan dengan sayap taholi jadi
tahali, baru jadi kupu-kupu tajali, ya, dinding keboboknya pecah. Apa alatnya untuk membersihkan bulu-bulu ulat tadi, memunculkan sayap-sayap kupu-kupu tadi? Apa alatnya? Lagi-lagi la ilaha illallah, alatnya itu. Karena syaratnya kalau dalam bahasa itu, untuk bisa bertajali itu, iman kita harus kuat, harus teguh, harus baru, harus indah. Iman kita, tauhid kita harus teguh. Ternyata cara untuk meneguhkan, menguatkan iman lagi-lagi la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikatrodi qauli la ilaha illallah. Kata Rasul itu. Kata Rasul, perbaharui, perkuat iman kalian, kata Rasul. Karena ini zaman semakin kacau. Kalau kita umatnya nggak kuat imannya, aduh mudah sekali. Lihat lihat YouTube aja kan, waduh udah goyang iman kita kan, nawarin segala macam lah, ya tawaran-tawaran. Maka iman kita harus kuat. Dan cara menguatkan iman tiada lain adalah dengan memperbanyak la ilaha illallah. Tuh, lagi-lagi kembali kepada la ilaha illallah untuk memperkuat keimanan kita. Ya. Jadi tidak lepas dari itu. Nah, ini simbol dari proses ruhaniah kita, ya, proses ruhaniah kita. Ya. Maka kalau ingin bersih dusun kita ini, bersihkan warganya, dan warganya dibersihkan dari dohir dan batin. Secara dohir dan secara batin, alatnya adalah la ilaha illallah. Tuh, alhamdulillah. Lagi-lagi yang terakhir, kalau berapa jam berapa? Udah 9:30, ya. Kasihan yang jauh ya. Nah, ibu bapak, kebersihan itu atau yang disebut ini yang diinginkan oleh kita, keselamatan dan kesejahteraan itu, apa maknanya ya? Menurut para ulama sufi, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu selamat, manusia itu sejahtera jika saat ini ditimbang, ya ditimbang nih, timbangan dohir batinnya itu, kebaikannya sedang lebih berat dibandingkan keburukannya. Itu manusia kalau kebaikannya lebih berat, sedang lebih berat, maka dia selamat sejahtera atau bahagia lah bahasa kita. Ya. Hebat apapun dunia ini, bawa banyak harta, luar sukses dan sebagainya, tapi kalau nilai kebaikannya ketika ditimbang saat ini ternyata dikalahkan oleh keburukannya, oleh kemaksiatannya, oleh dosa-dosanya, dia kalah lebih berat itu, maka dia tidak bahagia. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya memberatkan timbangan kebaikan kita, kan? Supaya setiap waktu timbangan kebaikan kita itu selalu lebih berat. Karena ajal itu kan kita nggak tahu kapan. Mudah-mudahan ya, ketika ajal kita tiba, timbangan kebaikan kita sedang lebih berat. Lagi-lagi juga ada caranya. Yang pertama tadi, supaya timbangan kita lebih berat, pertama amankan dulu diri kita dari azab Allah. Artinya apa? Masuklah ke benteng Allah, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar memberatkan timbangan kebaikan kita. Tadi kan sudah itu, la ilaha illallah itu jika disimpan dalam satu timbangan yang lainnya 7 langit 7 bawah akan lebih berat, la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah sekali aja udah bisa membersihkan kotoran atau isi dari timbangan-timbangan keburukan kita. Jadi untuk memberatkan timbangan kita, agar timbangan kebaikan kita agar selalu lebih berat tiap waktu, lagi-lagi ke situ lagi perbanyak la ilaha illallah. Padahal sudah banyak sekali petunjuk dari Rasulullah yang memperlihatkan la ilaha illallah ini luar biasa. Saking luar biasanya sampai Nabi pernah mengatakan begini. Ini Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, makhluk terbaik, bukan manusia terbaik lagi. Ini makhluk, bahkan cikal bakal makhluk nih. Ya, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan dari mulutnya ini, umatku, kata-kata terbaik yang pernah aku ucapkan dari mulut Nabi yang semua udah banyak ucapan yang beliau katakan, kan? Udah banyak, mungkin ratusan, ribuan, jutaan bahkan kata-kata yang pernah dikeluarkan oleh Nabi itu. Tapi dari sekian banyak kata-kata, kalimat yang dikeluarkan oleh aku, kata Nabi, yang terbaik aku ucapkan dan oleh nabi-nabi sebelumku diucapkan. Berapa banyak nabi-nabi sebelum Rasulullah itu?
124.000 nabi, itu nabinya aja nih, ya belum nabinya aja sebelum Rasulullah Muhammad itu 124.000 nabi. Yang diucapkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu apa? La ilaha illallah. Ini nabi mengatakan. Kan bacaan banyak dari Rasulullah, banyak aurat kan. Kita pernah berburu kemana, wah aurat, wirid, sholawat, zikir bahkan dari mana-mana banyak. Tapi yang kata Nabi yang terbaik yang aku ucapkan adalah la ilaha illallah. Yang terbaik. Jadi dari sekarang ini dirubah cara pandang kita yang nggak sembarangan itu lagi. Cuma lagi-lagi itu setan nggak diam itu, wah itu orang udah mulai senang zikir nih. Dia menggodanya lebih-lebih ketika kita beribadah yang lain. Ya ketika kita mau berzikir, wah dihalangi. Malam ini juga, wah ini mau talbir, waduh udahlah ngantuk lah. Setan nafsu itu menggoda kita supaya kita nggak selamat. Padahal tujuan dari kegiatan ini kan dia selamat dan sejahtera. Alhamdulillah itu sudah sangat tepat sekali. Panitia menyelenggarakan kegiatan ini diakhiri dengan pemberian talqin zikir. Jadi alhamdulillah, tinggal jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, karena waktu nggak akan berulang. Dan ini zaman Rasulullah itu dikatakan sekarang ini sudah seperti nenek-nenek kan, sudah tua. Ya, entah kapan ciri-ciri lah kata para kiai. Ciri-ciri apa sudah mulai kelihatan. Tadi kan ada anak yang dilahirkan oleh bukan ibunya kan. Jangan sekarang. Jadi bukan salah satunya anak dilahirkan oleh bukan ibu gitu. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan. Saya kira itu saja. Takut terlalu malam kasihan ya. Nanti justru yang paling utamanya nanti oleh Pak Sahabat Kiai insyaallah. Saya kira tentu saja banyak sekali kekurangan kehilapan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.